Alhamdulillah ini mati tatimmu sholihat wa bi ni'matihil Islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajidan lahum nasira. Al-ayah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di siang hari ini alhamdulillah suasananya cerah. Semoga secerah hati kita yang pula bersemangat meraih hidayah, semoga Allah terus berikan hidayah kepada jamaah masjid ini pula, dan juga Allah mudahkan segala urusan kita. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran hadis dari Kitabul Jami. Yang dimana selanjutnya hadis dari Abu Hurairah tentang 4 sifat orang munafik. Bismillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika ia berkata, ia berdusta. Jika ia berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walahuma min hadisi Abdullah bin Amr ya. Wa idza khasama fajaro, dan apabila ia bertikai atau bersengketa, dia curang. Ini juga sama Bukhari dan Muslim. Jadi ini adalah tanda-tanda orang yang munafik ya. 4 perbuatan yang diterangkan dalam 2 hadis itu ialah perbuatan yang berbahaya, karena Rasulullah menyebutnya sebagai ciri orang-orang munafik. Munafik itu kan ada yang munafik secara akidah, i'tiqadi, secara keyakinan ya. Yaitu menampilkan di hadapan
manusia sebagai orang yang beriman, ya, tetapi hatinya kafir, lagi ingkar. Jenis ini Allah kabarkan bahwa mereka di dasar neraka, ya. Tadi ya ayat yang sudah saya baca, An-Nisa 145, ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di dasar neraka, ya. Walan tajidalahum nasira, dan tidak akan selama-lamanya bagi mereka penolong. Nah, itu orang munafik secara akidah. Orang munafik mah zahirnya dia mengaku beriman. Ya. Ya, orang munafik mah zahirnya dia beriman, tapi dalam hatinya mengingkari, gitu. Kalau orang kafir, dia sudah jelas, ya, mengingkari baik secara zahir, ya, apalagi secara hati, ya, gitu. Sudah jelas. Orang munafik mah tidak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, ya, gitu. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang yang mukmin. Itu orang munafik, ya, gitu. Karena itu diterangkan orang munafik itu dari ayat 8 sampai ayat 20 di surah Al-Baqarah, ya, gitu. 20. Iya, banyak. Ya, panjang. Orang kafir mah cuman ayat 6 sama 7, orang kafir mah. Orang takwa 1 sampai 5. Orang kafir 6 sampai 7. 8 sampai 20 orang munafik. Saking bahayanya orang munafik itu. Nah, itu munafik dari sisi akidah. Jadi munafik akidah, zahirnya dia mengaku orang yang beriman, tapi hatinya tidak meyakini. Ada munafik secara amali, yaitu secara amal perbuatan, menunjukkan perbuatan yang baik, tetapi di balik itu sebenarnya buruk, yaitu. Nah, yang dijelaskan dalam hadis tadi, yang 4 ciri itu adalah munafik amal, ya, amali, ya. Pelakunya mungkin saja orang yang beriman, jadi ya bisa saja kita itu. Kalau munafiknya secara amal, ya, itu ya kita itu bisa jadi, gitu. Ya. Amalannya ya amalan orang munafik, gitu, ya, yang terlihat oleh mata berbeda dengan yang sebenarnya. Nah, itu, ya, kalau munafik pada orang beriman, bahwa yang terlihat oleh mata berbeda, ya. Zahirnya oleh mata ya kelihatannya baik, ya, sama-sama sholat, ya, sama-sama baca Quran, ya, ya, sama-sama ngaji lah, gitu. Tapi ternyata dengan yang sebenarnya itu sifatnya tidak demikian, ya. Itu
munafik lah gitu. Ya perkaranya seperti STMJ lah gitu. Sholat terus maksiat jalan ya gitu. Iya, itu juga munafik. STMJ itu. Sholat terus maksiat jalan. Ya atau yang itu jarak konita gitu. Iya. Jadi dia belajar tidak melakoni ya. Tidak mengamalkan ya gitu. Ya, itu sebenarnya munafik secara amal ya gitu. Maka sebagai seorang muslim kita harus berusaha membersihkan dari 4 perbuatan itu ya. Karena bahayanya tidak main-main. Jika terbiasa melakukannya, tidak menutup kemungkinan seseorang akan terjatuh dalam munafik i'tiqad ya, atau munafik akidah. Seperti ungkapan sebagian ulama, maksiat adalah pos kekafiran ya gitu. Jadi maksiat itu ya jalan menuju kekafiran. Posnya gitu. Pos ya ini. Jadi jalan menuju kekafiran. Ya kalau kita lihat kantor pos lah kan, itu mau dikirim kemana kan itu si suratnya. Nah itu ya ini maksiatnya bisa mengirim pada seorang itu dia terjatuh pada kekafiran gitu. Ya. Keempat itu yang diterangkan dalam hadis, diantaranya berbohong, ingkar janji, tidak amanah, dan orang yang curang saat bertikai. Secara khusus tentang ingkar janji, sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa hukumnya haram, jelas ya. Gak boleh kita mengingkari janji. Baik ada pihak yang dirugikan karenanya maupun tidak. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menepati janji ialah karakter para nabi dan rasul yaitu. Sebaliknya ingkar janji ialah perbuatan yang tercela, kebiasaan orang-orang yang fasik dan munafik. Iya. Fasik mah ibaratnya ya orang-orang yang berdosa lah gitu. Orang fasik mah kan dari munafik mah tadi ya zuhir mata beda dengan yang haknya, dengan kebenarannya ya gitu. Kalau fasik ya seperti orang yang meninggalkan sholat kan, itu jelas sama ya nggak cuma malas saja, kadang ya orang apa orang kesal, orang dengki, orang gimana lah gitu, kadang ya tidak mau beramal gitu ya. Orang munafik masih ada amalnya gitu, orang fasik mah tidak gitu lah, tidak beramal. Karena supaya dilihat orang gitu ya. Ya kalau orang munafik itu supaya orang yang ya supaya ingin dilihat orang munafik itu. Kalau fasik mah emang zahirnya dia nggak mengamalkan gitu ya, meninggalkan perintah, malah justru itu orang yang fasik. Kalau orang munafik ya masih sholat, orang fasiknya ya tidak sholat, nah, itu bedanya gitu. Fasik malas sih. Gitu. Ya Allah, semua tergantung dirinya itu. Ada yang memang malas, gitu ya. Ada yang memang dia kesal gimana kan, sehingga nggak mau mengerjakan ibadah dan sebagainya gitu kan.
tergantung lah gitu. Yang pasti keduanya adalah sama-sama perbuatan yang tercela, baik kefasikan maupun kemunafikan. Nah itu karenanya kita harus menjauhi sifat ingkar janji ya. Kalau orang munafik masih ngaji gitu ya, masih dia beramal, tapi ya orang munafik mah ya itu nantinya sifat atau karakternya beda dengan apa yang dia amalkan tuh ya gitu. Contohnya ya STMJ gitu. Ya, orang fasik mah sama sekali ya tidak sholat sama tuh. Bagi orang politik munafik pun boleh. Hah? Orang politik. Ternyata iyalah berat lah saya yang kalau menghukumi tentang politik mah berat. Wallahu alam tuh mah. Ya emang banyak gitu orang politik itu ya kayak gitu kan gitu. Ai ngomong bisa, ai program bisa, ai realisasinya nggak bisa gitu ya. Gitu. Ya finishingnya nggak bisa ya gitu. Masih aja dia apa cuman sekedar omong doang gitu ya, orang politik mah gitu. Iya, cuman sekedar kampanye gitu lah gitu. Abing-abingan tuh halus lah. Lewat TV Ya itu ya orang politik tidak ya hanya kebanyakan itu ya, tidak semuanya ya, tidak semuanya, hanya kebanyakan kayak gitu. sebagian. Ya sebagian, tapi kebanyakannya kayak gitu ya, hanya sekedar kampanye supaya dipilih gitulah gitu orang politik mah gitu. Berbuat baik karena ada pamrih nah. Iya, karena ada pamrih dan sebagainya. Tapi ya ya Allah. Selama kita belum punya kapasitas dan kapabilitas ya kita jangan terjun gitu. Soalnya ya itu ya seseorang ya, bergaul dengan orang yang dia penjual parfum pasti ya kecepretan gitu ya, kecepretan wanginya. Tapi kalau dia dengan orang yang bikin apa pandai besi lah gitu, nah itu pasti kecepretan juga, ikut kebakar lah gitu. Ya pandai besi atau membawa kayu bakar atau ya gitu. Nah itu ya gitu. Tapi ya Allah alam ya kondisi politik zaman sekarang ya gitulah gitu. Hese itulah. Iya susah ditebak. Yang tadinya jadi kawan besoknya menjadi lawan. Begitu juga sebaliknya gitu. Iya. Yang tadinya A malah jadi B gitunya. Nah, gitu ya gitu. Itulah politik tuh ya. Tapi kan emang ada juga ya orang-orang yang terjun ke dalamnya gitu. Orang-orang yang punya ya harapan mulia ya itu melalui hal itu ya. Harapan mulia mereka
punya kapasitas, punya kapabilitas untuk maju ke DPR atau DPD lah itu. Dan mereka berusaha memperjuangkan syariat Islam, ya harus maju ke politik, bagaimana lagi artinya gitu. Ya gimana lagi gitu kan, ketika mereka nggak mungkin gitu ya kita bikin yang satu presiden, yang satu bikin pimpinan sendiri, nggak bisa, nggak boleh itu ya. Nggak boleh, haram tuh mah. Ya bagaimana lagi ketika orang-orang yang mulia tersebut ya dia ingin menjadikan syariat Islam dan juga dia ingin keadilan serta bagaimana dia inginkan kemuliaan untuk negara kita ya, sehingga negara kita menjadi baldah thayyibah walaupun kafur gitu ya gitu. Di Indonesia mah ya kumaha deui kudu asup ka sistem politik gitu nya, kira kowe ngajian sistem sorangan gitu. Henteu gitu. Kan gitu, gimana lagi ya gitu. Ya itulah gitu. Ya perjuangkan agama kan gitu. Maksud mereka kan gitu. Maksud mereka baik gitu ya. Ya kalau sistem mereka ya memang sistem jelek gitu ya gitu. Ya sistem demokrasi gitu. Tapi ada gimana lagi gitu ya. Kita harus terjun lewat situ ya. Gitu. Kecuali kalau kita memang sudah seperti sistem di negara-negara Islam ya gitu. Beberapa negara Islam yang menerapkan syariat Islam dan juga sistem pemilihan pemimpinnya juga secara syariat Islam, itu mah tuh bisa jadi itu mah ya itu. Misalnya di Brunei, misalnya di Brunei atau di Turki lah gitu ya. Atau alam. Kalau Brunei, Turki itu sudah ini ya sistem syariat Islamnya itu, walaupun ya Turki ya liberal ya, apa liberal atau apa nih bagi saya teh. Tapi kalau sistem secara kepemimpinan itu ya itu dapat ya gitu kepemimpinan Islam lah gitu. Kalau Brunei ada gak usah ditanya, Brunei malah gitu ya. Iya, Brunei, Arab Saudi lah gitu. Itu udah jelas namanya. Negara kita mah ada kumaha di Arab lah gitu. Kumaha di Arab gitu ya. Kalau kita terjun lewat diplomasinya sesuai gitulah gitu. Gitu. Ya. Tapi ya suatu saat tentu semoga ada perubahan gitu. Ya jadi sistem ya syariat Islam. Sistemnya juga yang diterapkan sistem Islam ya. Yaitu kan butuh waktu di kita ya gitu. Jangankan mengharapkan syariat Islam gitu. Di orang wae syariat dalam berkeluarga gitu ya. Dalam bermasyarakat boro-boro gitu. Syariat kita misalnya dalam berkeluarga ini menerapkan ya anak-anak perempuan supaya berjilbab syar'i susah gitu. Ya mengharapkan syariat Islam ya ayo budakna masih bulucunan kan kumaha gitu ya. Ibu-ibu menitipkan anaknya di pesantren tapi ibuna masih bulucunan gitu kan kumaha ya. Mau menerapkan syariat Islam gitu mah ya. Budakna katingali soleh ibuna katingali dadana tentunya. Itu mah sebagai ininya gitu memang itulah faktanya ya. Sebagai pelajaran ya. Tapi ada yang belum nikah mah jangan terlalu ini ya, yang belum nikah jangan terlalu pipiluan tuh ya. Jangan terlalu pipiluan akan hal-hal yang rofats ya gitu.
belum nikah mah bahaya. Nah, terus juga syariat dalam bermasyarakat. Ya, kadang juga kita bermasyarakat, sudahkah kita menerapkan syariat bermasyarakat, sudahkah kita menerapkan adabnya, gitu ya gitu. Ya, minimal misalnya ketika masuk rumah, assalamualaikum, gitu ya gitu. Atau pamitan kita bekerja, pamitan kita mau mencari nafkah, kita assalamualaikum, gitu ya gitu. Bahkan ya kita tentunya bukan hanya mengucapkan salam gitu ya, mengharapkan doa gitu ya gitu, mengharapkan doa dan sebagainya gitu. Ya, dan itu ya nggak bisa diterapkan justru ya, kebanyakannya ya boro ya. Ya orang zaman sekarang gitunya asa acuh tuh acuh ya gitu, mah angkat mah gitu, nggak sesuai angkat gitu. Padahal ya, assalamualaikum kumaha dipeluk dulu sih mamahnya, atau misalnya itu ya ya salim lah minimal lah gitu, salim atau ya minimal paling minimalnya salam gitu, terus kiungkul angkat mah terus gitu, langsung gitu sih kumaha gitu kan gitu ya gitu, paling minimalnya salam gitu, gitu. Ya gitu. Nah itu juga syariat seperti itu. Coba kan kalau kita mengharapkan negara yang bersyariat Islam, ya kita harus dari diri kita dulu ya gitu ya. Nah, lumayan kalau membahas syariat Islam mual 15 menit, mual setengah jam, sajam. Ya kan habis waktu itu ya. Ini sudah berapa menit, ini 20 menit ya. Nah itu, kembali lagi kita ke topik ya, bahwa orang yang ingkar janji ya, ada beberapa nih ya, kategori ini orang yang ingkar janji. Yang pertama, dari awal memang niatnya dia tidak ingin menepati janji. Nah itu jelas sama teman. Karena selain dia ingkar janji, dia sudah berbohong. Niatnya ada niat mau menepati janji, gitu mah. Udah itu mah tercela, itu mah sudah jelas itu mah. Nah, itu orang yang munafik, itu jelas. Yang kedua, dia berniat menepati janji, tapi muncul pertimbangan, kemana mungkin ya, kemana mungkin gitu lah, gitu. Nah, itu ya. Pertimbangan lah, pertimbangan di belakangan yang membuatnya milih untunglah gitu, nggak jadi lah gitu lah, itu ya, nggak jadi ya gitu ya. Jadi ingkar janji. Nah, itu juga ya, dua pertimbangan itu ya sebenarnya bukan penghalangnya untuk menunaikan janji, sekedar berat saja, itu merasa berat ya gitu, bukan uzur syar'i ya gitu. Maka yang dua tadi itu ya, baik dia yang berniat benar-benar ingkar janji atau dia banyak pertimbangan orangnya, artinya terkonsisten lah gitu bahasanya lah, artinya maka disebutkan dalam hadis dia adalah ciri orang munafik gitu. Yang ketiga, dia memang bertekad untuk menepati janji, tapi ya terhalang karena ada uzur syar'i ya gitu. Tadinya mau dia menepati janji dari temannya, dari sahabatnya, dari orang tua atau dari saudaranya dan sebagainya itu ya, dia mau menepati janji itu ya, tapi ya ada uzur ada undangan gitu ya, atau uzur syar'i lain gitu ya, misalnya uzur ada jadwal gitu ya, uzur ada jadwal untuk mengajarkan ilmu ya, itu juga uzur ya gitu. Iya gitu. Tadinya dia sudah janji ada ketemuan, ada dia nantinya ngumpul lah silaturahmi gitu ya. Tapi ya ada uzur syar'i ya, maka itu tidak termasuk ciri orang munafik ya. Karena itu ada uzur syar'i ya gitu. Nah itu. Ya kadang seseorang juga hal ini ya sulit ya untuk kita
kira-kira ya gitu. Makanya kita harus lihat waktu orang, kesibukan orang gimana lah gitu ya, waktunya, kesibukannya gimana gitu ya. Bagi waktu gitu. Ya kalau dia sama-sama waktunya luang, sama-sama waktunya tidak sibuk, ya bolehlah kita mengadakan perjanjian lah gitu ya. Nah itu. Atau dia misalnya ada program gitu ya yang dia janjikan, tapi ada uzur gitu ya gitu. Uzurnya misalnya ada sebuah musibah atau dia sakit. Nah, ini memang sudah tidak bisa ini lagi ya gitu. Kalau sudah sakit mah ya udah itu uzur syar'i ya gitu. Ya. Tapi yang kalau cuma sakit-sakit sedikit mah pura-pura sakit apalagi ya gitu mah bukan cuma ya cuma ada munafik justru pura-pura sakit mahnya gitu. Ini mah sakitnya sakit beneran ya gitu. Ya. Kalau cuma pusing sedikit, pilek sedikit, kumaha gitunya gitu. Justru ini mah sakitnya sakit beneran tuh ya. Sakit beneran dan dia tidak bisa menghindarinya gitu. Tuh ya. Maka ya ini uzur syar'i ya gitu. Atau dia terkena musibah gitu ya. Ya, ada yang meninggal gitu ya. Gitu ya. Makanya kalau apalagi jadi pemimpin gitu ya. Ya jangan banyak janji lah gitu. Kita mah bukan orang yang butuh dengan janji ya gitu. Ya. Tapi kita itu butuh orang yang beraksi gitu. Ya. Orang janji saya akan begini, saya akan begitu. Nanti ada program ini, program itu. Mana kedewek gitu. Bisa ya ngomong nama gitulah. Nanti akan begini gitu ya. Gitu. Menyalahi janji malah ya bisa jadi sengaja menyalahi janji atau memang dia itu memang tidak mempertimbangkan dulu janjinya apa gitu ya gitu. Yang ada program ini keinginan kita gitu ya gitu, tapi tidak dipertimbangkan apakah itu nanti bisa dilaksanakan atau enggak. Nah itu harusnya gitu, harusnya ada pertimbangan dulu gitu ya. Harusnya kita pertimbangkan dulu sebelum kita mengucapkan sesuatu ya. Termasuk juga mau berjanji ya. Ketika ya kira-kira nggak akan terlaksana, masih terlalu berat, ya udah nggak usah muluk-muluk lah kita ya. Ya udah nggak usah berjanji daripada nanti mengingkari ya. Walaupun mengingkarinya terkadang ada uzur syar'i atau terkadang memang uzur ya karena satu lain hal ya, tetap saja ya mendingan ya nggak usah berjanji gitu. Ya. Nanti kan justru daripada dicap orang yang tidak menepati janji ya, mending jangan berjanji sekalian lah gitu. Gitu. Karena bisa jadi ya yang kejadian bukan dia menepati janji, justru ya dia malah melanggar apa yang dia katakan dari lisannya. Nah itu. Nah makanya berhati-hati dalam berkata, dalam berucap ya gitu. Itulah ucapan ya gitu. Ya ucapan bukan ukuran seseorang ya. Bisa jadi kadang berubah, bisa jadi ya kadang ada benarnya juga gitu ya. Makanya inilah perlunya kita belajar ya gitu. Apalagi itu ya, kalau kita tertitipi amanah bukan hanya jadi pemimpin gitu ya,
minimal tertitipi amanah menjadi orang yang dikasih Allah amanahkan kepadanya ilmu ya gitu. Pastilah dia ingin mengajarkan sesuatu, tapi ya itulah pasti ada rintangan dan hambatan gitu ya. Makanya ya jangan menjadi orang yang suka janjian gitu ya gitu. Yang mudah mengucapkan kata perjanjian tapi pada kenyataannya ya nggak bisa dia tepati ya gitu. Pertimbangkan dulu sebelum kita mengucapkan janji ya gitu. Kamu janji katanya gitu. Janji akan janji akan misalnya begini dan begitu ya. Sedangkan khianat ya, saat diberi amanah maka amanah yang dimaksud bersifat luas ya. Bukan hanya amanah harta ya. Ya, harta ya bisa dikhianati juga ya. Dia diamanahi harta, ujung-ujungnya korupsi, nah itu juga khianat ya. Ada juga amanah jabatan, nah, jabatan yang dikhianati itu juga bisa jadi itu juga amanah jabatan ya gitu. Orang dikasih jabatan ya untuk dia gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan adil ya. Tapi justru dia malah zolim ya kepada rakyatnya itu kan. Itu juga khianat ya. Atau orang dikasih amanah nih ucapannya ya, jangan dikasih tahu ke siapa-siapa, rahasiakan ya. Rahasiakan, nggak boleh orang lain tahu. Dia malah dibilang-bilang ya, comel gitu, dibilang kadir itu ya. Nah, itu juga orang yang berkhianat ya. Dan lain sebagainya. Maka semua jenis amanah kita harus menjaganya dengan baik ya gitu. Begitu juga berbohong ya. Maka tidak boleh berbohong seorang dalam kondisi apapun ya. Itu curang saat bertikai itu juga ya, tidak boleh curang. Jelas cuma kalau curang mah tidak bisa kita tolerin lagi itu ya. Kalau seseorang berbohong dalam beberapa kondisi ya ada yang beberapa diperbolehkan, dikecualikan ya gitu. Asalnya berbohong itu dalam kondisi apapun tidak boleh, tapi ada yang dikecualikan ya. Misal ada orang yang meminta keamanan buat kita ya. Kayak dia minta keamanan kepada kita agar dia tidak mendapatkan bahaya gitu ya. Dia berlindung ke kita gitu ya gitu. Kemudian ya kita simpan di mana lah gitu orang itu gitu ya. Kita bilang itu di sana lah gitu. Padahal kita berbohong itu kita itu ya. Tapi ya itu boleh-boleh saja itu mah. Gitu. Ya. Karena keamanan kita boleh-boleh saja berbohong ya itu. Dikecualikan cuma ya gitu. Dalam kondisi darurat ya kita ingin orang itu aman ya gitu. Tidak mendapatkan bahaya gitu ya. Iya, kalau orang meminta perlindungan kepada kita gitu ya gitu. Dan emang tidak ada cara lain gitu ya. Dia harus berlindung kepada kita, kemudian kalau tidak ya dia berbahaya gitu ya, dapat bahaya. Ya, kita berbohong nggak masalah ya gitu. Maka itu diperbolehkan berbohong gitu. Ya. Walaupun ya itu secara zahir berbohong, sebenarnya aslinya dia berbohong. Ya. Tapi ya kan demi keamanan nggak apa-apa. Gitu.
atau berbohong dalam peperangan. Nah, itu jelas karena peperangan itu ya seseorang ya diantaranya susah mengelak gitu ya, susah mengelak. Itulah peperangan. Makanya ya demi siasat strategi ya dia harus berbohong ketika peperangan, itu boleh-boleh saja. Atau kita mendamaikan orang yang bertikai, maka kita berbohong. Ini dua orang ini lagi bertengkar gitu ya. Maka bagaimana siasat kita ya kita berbohong untuk kedamaian mereka berdua supaya tidak bertengkar. Nah, itu boleh-boleh saja itu. Atau ini mah orang yang sudah menikah ya, orang yang sudah menikah. Laki-laki yang berbohong ya kepada istrinya untuk membaca ridho katanya gitu. Misalnya lagi di ini masakan teh ya, masakan lagi dibuat, dimakan oleh suaminya. Ya, suaminya teh merasakan masakannya teh setengah gitu. Tapi dia katakan kepada istrinya mantap lah gitu. Padahal nggak wadul teh. Ya, halus masakna ya mantap lah gitu. Ngenah lah gitu. Padahal ngewadul teh asli nama. Daripada diomongan, yuk nih masak teknik kieu teuing gitu. Cing atuh kurang garam, kurang ya, kurang lada lah gitu kan gitu. Daripada diomongan gitu, mending berbohong gitu. Berbohong ya ini diperbolehkan tuh ya gitu. Dikatakan, "Oh ya, bagus ya. Ini masakannya mantap." Gitu. Padahal ngadul itu hasilnya mah berbohong gitu. Tapi itu boleh itu, boleh-boleh saja ya. Nah itu ya, itu kondisi yang diperbolehkan orang berbohong gitu ya. Nah itu paling untuk pelajaran yang bisa kita sampaikan karena sudah setengah jam ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di hari esok dengan pelajaran fikih ya. Walafu minkum walafu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbana atina fil akhirati hasanah. Walafu minkum. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.